Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah filsafat administrasi sesi ke-10 bersama saya Imam Trikarso Hadi selaku dosen pengampu. Materi kita pada kali ini tentang berpikir perubahan. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, selain berpikir menggunakan ilmu, seperti sudah kita bahas pada perkuliahan sesi ke-9 lalu, maka manusia juga harus berpikir tentang perubahan. Sebab perubahan mendatangkan pengaruh yang sangat besar dan tidak dapat dihindari oleh siapapun, serta menembus setiap lapisan masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang sekaligus merubah cara berpikir manusia seiring dengan perubahan yang terjadi. Dengan demikian berarti bahwa manusia perlu senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri. Perubahan yang dimaksud meliputi misalnya perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai, penilaian perubahan dalam metode dan cara-cara bekerja, perubahan dalam peralatan yang digunakan, perubahan dalam cara berpikir, dan perubahan dalam hal bersikap. Singkat kata, manusia perlu senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan perubahan. Perubahan dapat terjadi secara evolusioner, tetapi ia pula dapat berlangsung secara revolusioner. Perlu diingatkan bahwa tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik. Hingga dalam hal demikian tentu perlu agar diupayakan dan bila dimungkinkan yaitu perubahan diarahkan ke arah hal yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dengan demikian dapat kita mengatakan lagi bahwa perubahan senantiasa mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya atau the before condition menjadi keadaan setelahnya yaitu the after condition. Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan proses transformasi yang tidak selalu berlangsung dengan lancar-lancar saja. Mengingat bahwa perubahan-perubahan seringkali disertai aneka macam konflik yang muncul. Salah satu sasaran manajemen perubahan adalah mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin. Pembahasan perubahan dalam proses perubahan biasanya dilakukan orang melalui fokus perubahan keorganisasian. Keharusan melakukan perubahan dewasa ini dalam lingkungan yang pernah turbulensi dan dinamika merupakan sebuah fakta kehidupan bagi kebanyakan organisasi-organisasi dewasa ini dan tidak boleh menunggu hingga mereka melaksanakan perubahan-perubahan. Mereka secara terus-menerus perlu memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan akan perubahan. Ada berbagai macam alasan mengapa organisasi-organisasi berubah dan banyak terdapat tipe perubahan yang dapat dilaksanakan seperti misalnya perubahan yang timbul karena kegiatan restrukturisasi, re-engineering dan engineering, inovasi dan total quality management. Dalam konteks perubahan yang demikian cepat, maka cara berpikir ke arah perubahan bahwa pembangunan akan semakin kompleks yang menuntut kecepatan, ketepatan, sasaran atau tujuan, serta profesionalisme pengabdian para pelakunya. Aspek lain yang tidak bisa dipisahkan adalah bahwa para pelaku pembangunan dituntut untuk lebih menghargai rasa kemanusiaan dan humanisme yang tinggi sehingga dapat dihindari penolakan-penolakan kebijakan oleh masyarakat atau oleh publik atau lebih dikenal dengan public veto. Jadi pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat industri yang maju dan mandiri dengan memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek budaya bangsa sebagai dua aspek yang menunjang bagi keberhasilan pembangunan. Aspek iptek menyangkut proses kreativitas. SDM menghasilkan produk tertentu sesuai selera dan daya beli masyarakat. Sedangkan aspek budaya menyangkut berbagai aspek budaya yang dimiliki guna mendukung proses pembangunan. Berikutnya adalah berpikir atas ketidaksetujuan. Dalam setiap pola pemikiran tentu saja terdapat perbedaan pandangan dalam memandang dan menganalisa sesuatu objek yang menjadi sorotan atau fokus perwujudan di tingkat ilmu pengetahuan. Pengakuan dan penolakan terhadap suatu konsep, teori, postulat, dan dalil-dalil tentunya didukung oleh sistem pemikiran yang logik dan rasional. Sistem berpikir selain diagung-agungkan, ada juga yang menolak dan memberikan kritikan.
Kesemuanya itu berkenaan dengan masalah penerapan sistem berpikir tersebut. Mereka yang tidak setuju akan mengkritik sistem thinking ini antara lain beranjak dari pernyataan bahwa fungsi itu universal sifatnya, yaitu setiap masyarakat menjalankan fungsi itu kendati melalui struktur yang berbeda. Artinya fungsi selalu serba hadir dalam struktur apapun. Kemudian menurut para pengkritik tersebut dalam mengkaji fungsi adaptasi misalnya masalah ekonomi secara lintas kultural atau cross cultural basis, kita dapat menemukan beberapa subsistem dalam administrasi negara yang cenderung menerima perencanaan ekonomi. Misalnya sementara subsistem lainnya menolak. Hal ini akan merupakan bantuan maupun hambatan dilihat dari kerangka fungsi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan administrasi negara yang bersangkutan. Kelemahan hasil kajian lintas kultural ini muncul karena pendekatan sistem ini tidak secara cukup bergaul dengan lapisan perilaku di dalam dunia empirik. Selanjutnya adalah berpikir dan perilaku etis. Setiap manusia, baik sebagai individu, sebagai kelompok, organisasi, dan masyarakat, selalu menginginkan cara-cara berpikir dan berlaku etis dalam tatanan kehidupan sosial yang teratur dan menganut nilai-nilai yang mengatur jalannya proses hubungan manusia dalam hidupnya maupun dalam ilmu pengetahuannya, yakni nilai keindahan, kesenian, kebaikan, etis, dan moral. Maka manusia berpikir secara etis, yaitu berpikir filsafati tentang hal yang baik dan yang buruk menurut tolak ukur etis moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses berpikir dan bertindak di bidang administrasi adalah dasar bangunannya, yaitu pemikiran ilmiah dan kemahiran bertindak dalam aktivitas administrasi. Pemikiran yang didasari argumentasi logis. Para ilmuwan administrasi berpangkal dari premis sampai melahirkan suatu kesimpulan. Namun demikian tetap ada perbedaan cara melahirkan pangkal pikir dari ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lainnya. Perbedaan fokus pangkal pikir manusia ada yang mengawali dari pangkal pikir deduksi, induksi, dan ada pula yang memulai dari abdukasi. Pangkal pikir diawali dengan deduksi merupakan argumentasi probabilitasnya sudah pasti dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berbeda dengan pangkal pikir induksi yang argumentasinya kemudian berhubungan antara premis dan kesimpulan. Sedangkan pangkal pikir abduksi merupakan argumentasi yang sifatnya moderat dengan berorientasi kepada rasionalitas terhadap sanggahan-sanggahan argumentasi etika yang tumbuh dari pengalaman manusia yang disimpan sebagai pengetahuan tentang hubungan antara dirinya dengan orang lain dan bagaimana mengatur ataupun menata hubungan tersebut. Pengetahuan itu diberi makna menurut kesepakatan sosial sehingga berfungsi sebagai acuan bagaimana dilakukannya aktivitas kehidupan. Manakala etika itu menjadi acuan bagi masyarakat dalam berhubungan satu dan lainnya, maka acuan itu menentukan tolak ukur akan moralitas warga masyarakat tersebut dalam alur kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari tinjauan itu, etika tidaklah berdiri sendiri atau terlepas dari berbagai pertimbangan lainnya, tetapi merupakan sejumlah konsep yang bermakna atau berfungsi, yang tergantung pada aspek kehidupan apa yang dilakukan oleh seseorang. Demikian pula halnya dalam berbagai aktivitas ilmiah. Etika itu penting sekali yang dapat terpilah menurut disiplin atau subdisiplin ilmu pengetahuan yang memiliki etikanya. Setiap unsur etika dapat diterangkan secara bermakna atau bisa mengkoordinasikan ungkapan-ungkapan pengalaman secara etis dalam wacana-wacana umum, dalam lembaga-lembaga sosial, dalam aktivitas, dalam prinsip yang mendasari beragam ilmu, dengan mencoba menerangi unsur-unsur yang selaras dan menunjuk hal-hal yang tidak sesuai satu sama lain. Dengan memahami dan menerapkan etika, seseorang akan lebih menunjukkan adabnya dalam tindakan-tindakan, pemikiran, dan perilaku secara etis. Jadi pada dasarnya juga berpikir dan berperilaku etis berpedoman kepada etika umum
atau etika dasar yang mengkaji tentang prinsip-prinsip moral dasar, yakni prinsip kebaikan, keadilan, dan hormat pada diri sendiri sebagai subjek moral. Juga tentang fenomena hati nurani, kebebasan, kehendak, dan tanggung jawab moral. Di samping itu mengacu kepada etika khusus atau etika terapan yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip moral dasar pada kasus atau masalah etis moral dalam bidang tertentu, seperti etika sosial, etika hukum, dan etika politik, serta seterusnya. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan pada perkuliahan sesi 11 yang akan membahas tentang pemanfaatan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.